Ya, reformasi birokrasi merupakan program yang sudah dijalankan sejak tahun 2009 dan saat ini secara konsisten dan terus berkelanjutan. Nah, sebagai salah satu satuan kinerja dari instansi pemerintah yang mendukung pencanangan program reformasi birokrasi, Bea Cukai Kuala Namu telah mendapatkan predikat Kantor Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Novri Afandi dalam program Apa Kabar Indonesia Medan TV One. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya pemirsa, saat ini saya sudah kedatangan 2 orang narasumber dari Bea Cukai Kuala Namu. Sudah ada Bapak Elvi Aris, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Kuala Namu. Apa kabar Pak? Kabar baik Bang Novi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita kedatangan narasumber lainnya. Sudah ada Bapak Vicky Fadian, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama. Apa kabar Pak Vicky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah pemirsa, tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya Pak ya, mengenai reformasi birokrasi yang sudah dijalankan sejak tahun 2009. Nah kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Kuala Namu Pak dalam mendukung program reformasi birokrasi ini? Ya, Bea Cukai Kuala Namu, benar Bang Novi, sudah secara keseluruhan Bea Cukai sudah melakukan reformasi birokrasi. Nah, Bea Cukai Kuala Namu sudah melakukan berbagai langkah, berbagai upaya untuk mencapai atau melakukan birokrasi tersebut, reformasi birokrasi tersebut. Nah, ada 2 predikat sebenarnya yang menjadi kriteria menjadi prioritas. Yang pertama itu WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, Bea Cukai Kuala Namu telah berhasil meraih predikat WBK ini tahun 2019. Dengan WBK ini berarti ada jaminan bahwa Bea Cukai Kuala Namu itu secara integritas sudah terjamin. Tidak ada lagi korupsi di sana, tidak ada lagi pungli di sana. Nah, itu sudah kita lakukan dan kita sosialisasikan ke seluruh pegawai. Dan insya Allah 2019 kita sudah mendapat predikat itu dari Kemenpan RB. Itu kan sudah didapatkan sejak tahun 2019. 2019. Apakah benar. hingga saat ini semuanya masih tetap berjalan baik dengan sesuai yang diinginkan gitu Pak? Tetap, artinya malahan kita harus tingkatkan. Karena memang ada predikat berikutnya. Ada level-level predikatnya. Kita sudah dapat WBK. Di WBK itu memang ada sering kita lakukan audit internal. Apakah proses bisnis kita sudah memang sesuai dengan standar WBK? Apakah sikap-sikap teman-teman pegawai itu sesuai standar WBK? Itu terus kita audit setiap saatnya supaya kita bisa meraih predikat yang berikutnya. Berarti segala aspek memang harus terus ditingkatkan untuk mendukung predikat-predikat tersebut ya Pak? Ya, termasuk memang harus banyak ya perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang harus banyak kita lakukan supaya tetap bisa mempertahankan predikat itu. Ya, mengenai perubahan yang sudah Bapak jelaskan tadi, perubahan dan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya tidak lepas dari pengembangan inovasi-inovasi. Kira-kira inovasi apa saja Pak yang sudah dilakukan? Bea Cukai Kuala Namu itu kebetulan secara nasional terkenal dengan kantor yang penuh dengan inovasi. 2 kali kita meraih penghargaan. Inovasi kita yang terakhir itu ada Siap Bank namanya. Karena kita di Medan, jadi istilahnya pakai agak Medan sedikit pakai Medan Siap Bank. Ada juga inovasi kita Galaksi. Ini antisipasi pandemi sebenarnya. Ada juga Spike. Nah, ini 2 tahun terakhir ini inovasi kita yang teranyar lah inovasi kita. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak mengenai masing-masing nama tadi. Apakah ada makna tertentu mengenai Siap Bank, Galaksi dan Spike tadi? Siap Bank. Siap Bank itu sebetulnya sistem aplikasi barang penumpang. Bea Cukai Kuala Namu itu salah satu kekhususannya adalah layanan penumpang di Bandara Kuala Namu. Layanan penumpang itu biasanya kita lakukan manual. Penumpang menulis custom declaration, kemudian diserahkan ke Bea Cukai. Bea Cukai hitung manual segala macam biaya-biaya yang harus dibayar. Nah, dengan Siap Bank ini semuanya elektronik. Penumpang masuk di handphonenya, dapat barcode di scan ke kita, masuk ke sistem kita, dihitung by sistem, bayar sama penumpang kalau ada pembayaran. Seperti itu. Jadi merubah yang manual menjadi betul-betul digital. Itu Siap Bank. Mungkin dari aplikasi 2 lainnya Pak bisa disebutkan kira-kira manfaat apa saja yang didapatkan? Kalau Galaksi itu dari mungkin sekitar 20 layanan Bea Cukai itu mungkin ada sebagian yang masih pengguna jasanya mengantar dokumen ke kantor, mengajukan submit ke kantor. Nah, pada masa pandemi ini kan agak ketat. Jadi teman-teman berpikir gimana supaya kontak dengan pengguna jasa itu tidak terlaksana lagi, tidak terjadi lagi. Jadi dibuatlah satu aplikasi yang kita beri nama Galaksi, Get In aplikasi. Jadi semua permintaan, semua permohonan ke Bea Cukai lewat
Galaxy Galaxy tadi. tadi. Dan kenapa Galaxy? Kebetulan Mas, kalau Bang Nopri main-main ke Bea Cukai Kuala Namu, semua ruangan yang ada di Bea Cukai Kuala Namu itu kita kasih nama dengan ruang angkasa. Ruang angkasa. Ada Galaxy, Bima Sakti ya segala macam. Jadi makanya kita beri nama Galaxy. Ini sebagai bentuk ini kita terhadap pandemi, perubahan yang kita lakukan. Itu kalau spek tadi itu terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, terkait dengan memudahkan UMKM untuk akses tata cara ekspor. Berarti dari ketiga aplikasi tadi sudah Bapak jelaskan manfaat-manfaat masing-masing ya Pak ya. Nah kira-kira hingga saat ini dalam penerapan aplikasi-aplikasi tersebut apakah ada kendala bagi masyarakat yang mungkin belum mengetahui mengenai ini Pak? Misalnya siap Bang, sebenarnya bagi masyarakat tidak ada kendala, tidak ada begitu kendala lah. Memang paling informasi saja karena kita sulit menginformasikan kepada penumpang yang dari luar negeri mau ke datang ke Indonesia kan gitu, harus pakai ini. Jadi di bandara kita sampaikan itu sudah berjalan dengan baik sebenarnya. Kalau Galaxy, wah itu sudah memang ini lebih mudah. Karena ininya penggunanya itu adalah orang yang terklaster memang stakeholdernya Bea Cukai langsung gitu. Jadi kita mudah mensosialisasikan. Kalau spek yang memang ini UMKM perlu kerja keras kita memang supaya pesannya ini sampai ke mereka. Ya. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Elvi Haris, sekarang gantian ke Pak Vicky. Nah Pak Vicky, sekarang kan Indonesia sedang dilanda pandemi ya, dan seluruh sektor dan salah satunya juga ekonomi nih yang sangat berdampak bagi pandemi COVID-19. Nah pemerintah sudah meluncurkan program PEN ya Pak ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah kira-kira dalam rangka mendukung PEN ini, apa yang sudah dilakukan Bea Cukai Kuala Namu? Baik, terima kasih Mas sebelumnya. Pemulihan ekonomi nasional tentunya kita sebagai institusi pemerintah mendukung pencanangan tersebut kan gitu. Nah, salah satu tujuan dari UMKM ini adalah meningkatkan peran UMKM ya. Jadi kita tahu sendiri UMKM ini menopang perekonomian kita selama pandemi. Ya, betul. Ya, sehingga kita tidak kolaps banget, pertumbuhan juga tetap ada walaupun tidak terlalu signifikan. Nah, jadi Kuala Namu atau Bea Cukai tugas fungsinya kan terkait lalu lintas barang, ekspor impor. Nah, kita berpikir, terutama pimpinan Pak Elvi Haris kemarin berpikir bagaimana kita bisa membantu UMKM. Jadi kita membuat program ya, kantor Bea Cukai Kuala Namu itu membuat program. Salah satunya adalah program untuk melakukan bimbingan dan asistensi, ya, bimbingan dan asistensi teknis kepada UMKM ya, yang memiliki produk yang berpotensi untuk diekspor. Jadi melalui program itu Pak Elvi Haris langsung membentuk suatu tim, tim BIMTEK peningkatan ekspor daerah, seperti itu Mas. Ya kira-kira Pak, ini kan istilahnya sudah bisa dibilang di luar dari tugasnya Bea Cukai ini dalam mengembangkan UMKM ini. Apa yang melatar belakangi Pak Haris ataupun Pak Vicky nih yang bisa memiliki inovasi bahwa kita turut ikut serta dalam membantu UMKM di tengah pandemi ini? Pertama sebenarnya dorongan Bu Menteri Keuangan. Itu Bu Menteri berkali-kali Bea Cukai keluar dari zona nyaman yang hanya melayani impor ekspor. Nasional, ekonomi nasional memerlukan partisipasi Bea Cukai, partisipasi seluruh personel di Kementerian Keuangan. Jadi kita memang harus digenjot supaya lihat UMKM di seputar kita. Mana yang potensi kita kembangkan, mana yang memang potensi kita majukan. Nah, akhirnya seluruh Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Kuala Namu, itu dengan semangat, dengan gigi turun ke lapangan. Menyapa langsung, asisi langsung ke UMKM tersebut. Ya, salah satu yang langsung turun itu Bang Vicky ini. Langsung ke lapangan, Bang Vicky. Nah, Bang Vicky, kira-kira apa yang Abang temukan nih ketika turun ke lapangan dalam mensosialisasikan program ini? Baik. Pertama tentunya gini, sebelum kita turun kita membagi dulu tugas nih. Ada yang melakukan asistensi dan ada yang melakukan koordinasi. Kenapa hal itu diperlukan? Karena Bea Cukai tadi fungsinya ataupun secara untuk kegiatan ekspor tidak dominan semua. Pasti ada instansi lain, pasti ada kementerian lain untuk ekspor. Jadi itu kita bagi. Nah, kebetulan waktu kita asistensi, kita menemukan kendala-kendala memang pelaku UMKM ini memiliki keterbatasan informasi terkait kegiatan ekspor. Juga mereka juga memiliki keterbatasan informasi mengenai persyaratan izin legalitas seperti itu. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas produk mereka dari segi packaging misalnya. Nah, berdasarkan hal itu kita serap. Nah, tim yang koordinasi tadi mendatangi mengunjung melakukan sinergi dengan instansi pemerintah, misalnya karantina terkait izin-izinnya untuk produk hortikultura,
termasuk lembaga pembiayaan, Mas. Lembaga pembiayaan kita datangin, mungkin ada masalah pembiayaan dari UMKM. Nah, atas dasar itu semua kita juga melakukan inovasi karena pandemi ini juga, Mas. Jadi mungkin si UMKM tidak bisa hadir langsung, ya kan? Kita juga tidak bisa mendatangi semua UMKM, ya kan? Jadi kita mempunyai inovasi seperti yang dijelaskan tadi, yaitu SPIKE. SPIKE itu merupakan akronim sebenarnya, Mas. Sentra Penyuluhan Informasi dan Konsultasi untuk Ekspor, SPIKE. Jadi SPIKE itu berbentuk aplikasi, di sana nanti diakses melalui web kami, web resmi kami di laman bckualanamu.beacukai.go.id. Nah, di situ kita ngasih pilihan, Mas. Ngasih pilihan, bisa datang langsung, bisa tatap muka, bisa melalui WA. Di situ semua jelas. Nah, seperti itu. Itu tadi pemirsa, banyak sekali ya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Bea Cukai Kuala Namu di tengah pandemi ini, selain dalam mempermudah masyarakat dalam di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dan juga membantu ya Pak UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah pemirsa, nanti kita akan berbincang lagi Pak Vicky dan juga Pak Elvi Haris setelah yang satu ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Medan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan untaian nasihat menyentuh kalbu tentang perilaku, sikap hati, dan kesiapan mukmin menghadapi zaman bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Medan, masih bersama Pak Elvi Haris dan juga Pak Vicky dari Bea Cukai Kuala Namu. Nah tadi kita sudah berbincang ya Pak mengenai inovasi-inovasi baik dari segi aplikasi dan juga program-program Bea Cukai dalam membantu pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah kira-kira dalam proses mensosialisasikan program ini Pak, apa saja hambatan-hambatan dalam untuk membentuk tim BIMTEK peningkatan ekspor ini Pak Vicky? Terima kasih. Tentunya hambatan-hambatan yang pertama dari segi kondisi kita ya, kondisi kita sekarang sedang menerapkan prokes yang ketat ya, sehingga pada saat kita melakukan asistensi kita jadi terbatas ya, kita harus menjaga jarak dan menjaga prokes. Nah, hambatan-hambatan itu telah kita identifikasi termasuk koordinasi juga kita mengalami hambatan yang sama. Jadi kita membuat inovasi lagi, membuat sinergi lagi dengan melakukan pertemuan secara virtual. Misalnya kita koordinasi, kita pakai aplikasi mungkin secara daring, pakai Zoom seperti itu. Termasuk dengan UMKM tadi, kita juga bisa melakukan Zoom. Nah, nanti itu si UMKM yang melakukan tatap muka melalui daring tadi akan langsung ditanggapi oleh memang tim yang sudah dibekali. Ya, tim BIMTEK tadi itu dibekali, Mas. Kita melakukan internalisasi, kita menyusun buku panduan. Jadi sehingga jawabannya itu semua sesuai dengan standar dan sama, tidak ada yang berbeda-beda dan sesuai dengan aturan. Seperti itu Mas kira-kira hambatannya. Berarti dalam pembentukan tim BIMTEK tadi juga ada 2 tim tadi Pak ya, sudah mengkoordinasikan tim koordinasi dan juga tim asistensi ya Pak ya. Nah pemirsa, berarti banyak sekali Pak ya memang upaya-upaya dalam mendorong UMKM ini di tengah pandemi yang dilakukan oleh Bea Cukai begitu Pak ya. Selanjutnya Pak, kira-kira saat ini sudah berapa UMKM sih Pak yang sudah terdaftar ataupun sudah diasistensi oleh Bea Cukai? Baik, terima kasih. Untuk UMKM sendiri, mulai dari awal tahun 2021 kita mulai melakukan asistensi sampai hari ini sudah lebih dari 15 ya. Lebih dari 15. Lebih dari 15 UMKM yang kita melakukan asistensi dengan berbagai macam produk ya. Ada yang makanan jadi, ada yang makanan olahan dan produk-produk hortikultura nggak jadi seperti itu, Mas. Saat ini sudah ke negara mana Pak yang sudah diekspor? Apakah ini sudah berjalan beberapa kali atau ini yang perdana begitu dilakukan Pak? Ya, alhamdulillah kemarin ya Pak, kemarin Bea Cukai Kuala Namu telah melakukan pelepasan ekspor perdana, pelepasan ekspor perdana terhadap produk-produk hasil dari UMKM tadi. Ya, pada waktu pelaksanaan ekspor perdana tadi, selain memang kita bantu bagaimana caranya melakukan pemberitahuan pabean, kita juga mengasistensi di lapangan langsung, kita kunjungi di lapangan langsung. Seperti itu. Dan alhamdulillah gabungan dari beberapa UMKM tadi berhasil merealisasi ekspor ke negara Singapura begitu Pak. Iya Pak. Berarti saya juga gantian nih ke Pak Elvi. Pak, bagaimana tanggapan Bapak bahwa program ini sudah berjalan untuk perdana dan ini sudah diekspor, negara pertamanya adalah Singapura. Seperti apa Pak? Betul.
Artinya ini kita berharap memang UMKM kita ini naik kelas gitu ya. Biasanya untuk supaya lokal. Kemarin dengan rasa bangga teman-teman UMKM itu minggu depan barang kita sudah ada di tol Serbanya Singapura gitu. Itu ininya. Sudah ada dokumentasinya begitu. Sudah ada gitu. Sudah kena pembeli di sana. Walaupun sebenarnya menembus sana itu juga tidak mudah gitu. Karena syarat untuk ekspor itu kita hanya tahu sedikit gitu. Tapi ternyata enggak. Kemasan saja ditentukan oleh sana gitu. Standar kemasan. Kemarin itu sebenarnya ada 100 produk yang diajukan sama asosiasi UMKM. Itu yang di-approve cuma 60. Yang 40 lagi bukan kena rasa aja nggak enak gitu. Tapi dari segi kemasan. Tapi dari segi kemasan, dari sisi hygiene-nya, kebersihannya, itu jadi ini itu yang harus kita asistensi juga dengan teman-teman UMKM. Tapi alhamdulillah dengan bangga mereka kemarin bilang produk kita sudah ada di luar negeri ya gitu. Berarti Pak untuk 40 UMKM yang mungkin tidak lolos verifikasi dalam segi kemasan tadi, apakah itu kembali lagi ke Indonesia atau bagaimana? Oh, tidak, belum kita kirim. Itu masih di Indonesia. Foto-fotonya itu kan harus dikirim dulu ke sana. Proses pembuatan semua kan dikirim ke sana. Jadi kalau tidak lolos ya, kalau dikirim nanti kasihan kosnya, naiknya kan gitu. Berarti memang sudah diseleksi dulu di Indonesia. Indonesia. Tapi yang 40 ini ya harus diasistensi lagi. Dan akan supaya bisa diajukan lagi berikutnya gitu Pak ya. Ini kan Singapura yang pertama Pak. Negara kedua apakah sudah ada gambaran kah yang mana mau dituju untuk diekspor UMKM ini Pak? Sebenarnya permintaannya cukup banyak. Kebetulan kemarin itu Hong Kong dan Jepang itu banyak minta produk UMKM kita. Karena Bea Cukai itu pernah membuat kebetulan di 2 negara ini ada atasnya Bea Cukai di sana. Jadi yang mencari pemasaran itu teman-teman di sana dibantu perdagangan, Kementerian Perdagangan. Baru nanti kita di sini mencari yang diminta sana itu apa misalnya. Berarti sesuai kebutuhan gitu, iya, gitu, minta pasar di sana apa yang diminta gitu. Baru kita cari di sini. Jadi sebenarnya di sana itu banyak peluang untuk barang-barang dari Indonesia. Gitu. Apakah itu akan berkelanjutan di tahun 2021 ini kah atau di tahun depan? Oh, berkelanjutan. Kemarin juga sebenarnya ada ekspor perdana, tapi mereka milih jalur laut di Belawan. Itu jengkol dan pete, jengkol dan pete itu ada di Indonesia, asli Indonesia itu sudah diekspor. Tapi tidak melalui Bea Cukai Kuala Namu pastinya. Melalui teman-teman Bea Cukai Belawan, karena dia memilih jalur laut. Karena kalau jalur bandara itu kan flagnya lebih tinggi, ongkos pesawatnya lebih tinggi, gitu. Harus barang-barang yang betul-betul punya nilai yang lumayan. Nilai tinggi begitu Pak. Iya. Ya baik. Nah kembali ke Pak Vicky. Pak Vicky, kira-kira hal-hal konkret apa saja nih Pak yang dilakukan oleh tim asistensi dan juga koordinasi? Gitu. Ya, hal konkretnya yang pertama tentu seperti kita sampaikan tadi bahwa kompetensi pegawai untuk melakukan asistensi itu harus berada di atas rata-rata. Jadi hal pertama kita lakukan, kita melakukan internalisasi dulu kepada pegawai. Kemudian setelah kita melakukan internalisasi supaya untuk sebagai pengingat, sebagai panduan, kita juga menyusun buku panduan. Buku panduan di mana buku panduan itu tidak hanya membahas Bea Cukai, ya kita membantu. Jadi dari hulu ke hilir itu kita bantu, dari mulai legalitasnya segala macam sampai ke bagian logistiknya, Mas. Logistik itu adalah transportasi yang media untuk ekspor tadi. Hal konkret berikutnya tentunya mengembangkan sebuah aplikasi tadi yang seperti kita sampaikan tadi adalah aplikasi Spike, seperti itu, Mas. Selain memang kita sudah mendatangi koordinasi dengan kolaborasi sinergi dengan instansi yang terkait. Kita sudah datangi karantina pertanian, kita sudah datangi karantina ikan, karantina hewan, LPI untuk pembiayaan, seperti itu. Tapi tidak juga melupakan ini. Yang pertama sekali kita datangi adalah kemarin Dinas Koperasi dan UMKM. Karena kita butuh data. Jadi pemerintah daerah juga kita gandeng. Kita butuh data UMKM. Dari situlah kita awal datangi UMKM seperti itu. Seperti itu, Mas. Kira-kira apa kesulitan Pak dalam membangun sinergitas ya bisa dibilang dengan beberapa pihak ini Pak? Saya pikir sejauh ini tidak ada kesulitan karena prinsipnya kita sebagai bagian dari birokrasi, bagian dari pemerintahan sama-sama mendukung pemulihan ekonomi nasional ini. Begitu. Jadi semua melakukan sinergi sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Mas. Seperti itu. Berarti Pak memang Spike ini adalah aplikasi yang memang khusus ya Pak ya bagi pembangunan ekonomi ataupun dari segi UMKM yang dilakukan oleh Bea Cukai Kuala Namu ini gitu Pak? Iya, khusus untuk ekspor UMKM, iya, Spike ini. Karena biasanya kan Bea Cukai itu Mas berpikirnya ekspornya saja. Dengan Spike itu ternyata kita turun N2EP, izin-izin dasar itu ada yang harus diurus UMKM. Nah, semua caranya ini kita masukkan dari di Spike ini. Spike tadi, sudah dirangkum dalam satu aplikasi tadi begitu Pak ya? Betul. Ya, Pak Elvi, bisa Bapak ceritakan Pak, mungkin latar belakang hadirnya aplikasi Spike ini seperti apa Pak? Sehingga timbul bahwa yaudah kita buat namanya itu Spike dan inilah programnya begitu Pak. Biasanya kita di Bea Cukai itu Mas berpikir asistensi itu adalah proses ekspor. Dari barang sudah jadi
ajukan dokumen ekspor, barang berangkat gitu. Tapi ketika teman-teman turun, yang ditanya bukan hanya di situ gitu. Ditanya mulai dari awal, Pak, cara kami ngurus NPWP seperti apa gitu. Cara kami membuat CP seperti apa gitu. Setelah itu kalau barangnya barang tertentu, Pak, ngurus izin ke karantina untuk ikan ini seperti apa gitu. Ternyata kita membuka, oh iya, ternyata tidak hanya seperti yang ada di pikiran Bea Cukai, ini lebih luas. Makanya Bang Vicky masuk tim penyusun buku, coba disusun dari A sampai Z. Dari pertama legalitas sederhana sampai bisa ekspor. Itu kita masukkan. Berarti ini didasari oleh banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang timbul gitu Pak ya. Benar. Baik, pemirsa, kita akan berbincang kembali nantinya dengan Pak Elvi dan juga Pak Vicky. Setelah yang satu ini tetap di Apa Kabar Indonesia Medan. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat di TV One. Ya, masih bersama Pak Elvi dan juga Pak Vicky di sini. Nah, pemirsa, tadi kan sudah berbincang kita ya bersama Pak Vicky dan juga Pak Elvi dan juga Pak Vicky mengenai aplikasi-aplikasi dalam membantu UMKM dalam proses ekspor. Nah, kira-kira siapa nih Pak yang pertama kali untuk menyampaikan inovasi ini dan juga menerapkannya di Bea Cukai Kuala Namu? Pak Vicky. Terima kasih Mas Nofri. Jadi begini Mas, kita Bea Cukai Kuala Namu ya, selain melaksanakan tugas sehari-hari, memang kita dalam proses penilaian untuk mendapatkan wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih melayani WBBM, seperti itu. Di mana sebelum WBBM ini kita sudah mendapatkan predikat WBK. Ya. Di predikat WBK ini salah satu penilaiannya adalah keterlibatan pimpinan menjadi role play, menjadi contoh kepada pegawai-pegawai, termasuk kemanfaatan pimpinan kepada masyarakat. Itu salah satu penilaian dari WBK dan WBBM tadi. Nah, untuk meningkatkan itu, memang pimpinan kami tidak semata-mata hanya memikirkan predikat tadi, memang untuk membangkitkan semangat, untuk meningkatkan kebersamaan, meningkatkan etos juga dari pegawai. Beliau yang pertama kali, pimpinan kan Pak Elvi Haris yang pertama kali melakukan asistensi, melakukan asistensi dan koordinasi. Jadi waktu asistensi itu langsung ke UMKM sektor usahanya sepatu, pengrajin sepatu. Waktu koordinasi beliau yang pertama kali datang karena pembiayaan menjadi salah satu hambatan atau kekurangan dari UMKM, beliau langsung ke LPI namanya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi memang keterlibatan pimpinan sebagai role play yang memberi semangat juga kepada kami, apalagi di tengah pandemi ini, untuk meningkatkan etos kerja, jangan sampai turun segala macam, membantu masyarakat melakukan pemulihan ekonomi nasional ini, Pak. Begitu Mas Nofri. Pak Elvi Haris nih yang menjadi role play ya bagi Bea Cukai Kuala Namu untuk melakukan program asistensi dan koordinasi ini untuk membantu masyarakat UMKM untuk proses ekspor, begitu Pak ya. Benar. Nah, Pak Elvi Haris, kira-kira apakah ini memang sudah Bapak lakukan kah di tempat sebelumnya atau memang ini pertama kali Bapak lakukan di Bea Cukai Kuala Namu? Untuk yang lebih komplit kita sebut Mas, ini baru kita lakukan di Bea Cukai Kuala Namu. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya berpikir proses ekspor kan gitu. Nah, ini ketika kita hubungin, saya kebetulan nelpon orangnya waktu itu, yang dia tanya itu lain dari prediksi kita gitu. Ternyata pasarannya gimana, cara ini gimana, ya ini harus kita datangi langsung. Karena mereka itu harus betul-betul dibimbing, nggak bisa kayak sosialisasi kita kayak ceramah kan gitu. Akhirnya kita turun ke pabrik sepatu. Kebetulan mereka pernah dapat pesanan dari Malaysia, tapi mereka nggak bisa penuhi. Bingung bagaimana bagaimana caranya, prosesnya gitu. Pakai apa gitu. Bayangan orang kan kalau ekspor itu kan kontainer. Sementara barangnya cuma mungkin 1/4 kontainer gitu. Jadi ya itu yang kita asistensi langsung ke mereka, bahwa ada, tidak pakai kontainer juga ada. Pakai bandara, pakai jasa titipan banyak. Berarti masyarakat tuh mengira bahwa untuk menghubungi Bea Cukai Kuala Namu sudah merangkup segala semuanya gitu Pak. Iya, kalau sekarang pasti begitu. Jadi kita harus bisa menjawab mulai dari pembiayaan juga gitu kan. Pak, kami kurang modal, pesanan ada. Gimana cara kami dapat modal? Sampai itu. Ya kita ada lembaga pembiayaan ekspor gitu ya. Kita coba koordinasi dengan mereka. Gimana bisa membantu ini gitu. Dan sejauh ini respon masyarakat kan pasti terus meningkat ya Pak, karena dibantu nih dalam prosesnya baik dari bawah hingga nantinya
di proses akhir, yaitu di proses ekspor. Betul. Berapa persen Pak peningkatan yang terjadi dalam proses UMKM ini mengekspor ke luar negeri begitu? Kalau peningkatan cukup banyak, Mas. Artinya walaupun dalam bentuk katakanlah koperasi, grup ya seperti yang tadi. Kita paling nggak sudah pernah kerupuk, sudah pernah kita lepas. Ya. Walaupun yang ada juga kemarin sebetulnya ini plastik itu kita lepas. Sekat-sekat plastik kita lepas itu kemarin cukup banyak. Yang sekarang yang binaan kita yang mudah-mudahan bisa ekspor segera itu kulit ikan ya. Jadi kerupuk dari kulit ikan. Nah, tinggal satu step aja, izin lagi yang belum, itu kita bantu juga. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada binaan nih Pak. Berarti memang ada UMKM yang khusus binaan dari Bea Cukai? Yang pernah kita asistensi itu tidak kita lepas. Artinya satu kali kita asistensi, berikutnya itu akan nanya. Dan per periodik kita tanya lagi, gimana perkembangan, gimana progres mereka. Dan raport saya juga ada itu, Mas. Ya. Jadi kita punya raport itu, salah satu raport saya itu adalah pembinaan UMKM sampai ekspor. Kalau itu nggak terlaksana, raport saya merah. Gitu. Istilah kita begitu. Kalau memang Bapak perlukan juga, atau selain juga masyarakat membutuhkan, Bapak juga perlu untuk terus mengabdi ke masyarakat. Iya, untuk mendorong kita bahwa kita harus turun ke masyarakat. Nggak bisa kita duduk-duduk di kantor saja. Kan gitu. Berarti betul kata Pak Vicky tadi bahwa Pak F ini memang menjadi role play bagi pegawainya gitu Pak. Role model seperti itu. Iya, betul. Memang memberikan contoh yang baik bagi pegawainya. Sekelas Pak Elvi saja sebagai pimpinan memang langsung terjun ke lapangan begitu. Betul. Pak ya. Seperti itu, Mas. Baik, selain perbaikan dari segi pelayanan publik nih Pak, kira-kira apalagi bentuk kegiatan yang telah dilakukan Bea Cukai Kuala Namu Pak dalam memberi manfaat kepada masyarakat? Ya, kita punya kegiatan sosial. Kalau istilah kita sekarang untuk meraih WBBM itu ada community engagement. Harus ada ikatan kita dengan masyarakat sekitar. Nah, ini kita lakukan terus-menerus. Saat ini kita juga punya katakanlah siswa yang tidak mampu itu kemarin kita datangi sekolah, mereka sudah menunggak biaya sekolah cukup banyak, cukup besar. Itu kita patungan, pegawai-pegawai patungan 70 orang itu kita kasih beasiswa. Itu uang pribadi gitu Pak? Iya, uang pribadi dari kita. Dari pegawai-pegawai menyisihkan sebagian rezekinya, 75 kalau nggak salah ya. 75 siswa itu setiap bulan kita bayari selama setahun. Karena mereka udah nunggak, kita datangin rumahnya, orang tuanya memang nggak mampu. Nah, itu kita bantu, itu beasiswa. Bantuan-bantuan sosial sering. Hibah juga ya kita lakukan juga. Kalau pandemi hibah masker kita sudah cukup banyak. Kemudian bantuan sosial ke masyarakat juga cukup banyak kita lakukan. Mulai dari makanan pokok, ya beasiswa, ya segala macam kita coba berpartisipasi dengan masyarakat sekitar. Ya, kira-kira kedepannya Pak, apalagi Pak yang akan dilakukan nih untuk memberikan manfaat kepada masyarakat? Yang sudah kita lakukan ini akan terus kita berkelanjutan. Kemarin teman-teman juga pernah melakukan pemberian buku. Itu ada 1000 atau berapa kemarin ya, dengan anak-anak di kampung nelayan. Itu nanti kita lanjutkan ini. Teman-teman yang butuh mungkin perpustakaan mini di sekolah atau di kampung, ini kita akan buat juga seperti ini. Gitu. Apakah memang ada tim khusus nih Pak untuk turun ke lapangan melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu? Ada, artinya bukan tim khusus. Pertama triggernya dari teman-teman kehumasan kita yang turun ke masyarakat gitu. Baru nanti ketika ada target memang harus kita bantu dan kita punya kemampuan untuk membantu, baru kita turunkan tim ke sana, baru kita penyerahan bantuan seperti itu. Iya, tadi Bapak juga menyinggung nih Pak mengenai WBBM nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Tadi kan sejak tahun 2019 Bea Cukai Kuala Namu sudah mendapatkan nih predikat WBK begitu. Nah, ini WBBM ini apakah sedang dalam proses untuk mendapatkannya atau seperti apa? Benar. 2021 kita ditunjuk untuk ikut meraih predikat WBBM. Nah, penilaiannya itu memang bertahap. Kita sudah lewati sampai dengan penilaian level Kementerian Keuangan. Bea Cukai Kuala Namu lolos sekarang di tahap penilaian nasional. Jadi kita ikut, mudah-mudahan kita berharap juga dukungan masyarakat, dukungan kita semua, Bea Cukai Kuala Namu bisa meraih WBBM tahun ini. Memang tidak mudah, tapi kita yakin kita bisa. Karena kita memang punya teman-teman yang penuh semangat untuk itu. Baik, terima kasih Pak Elvi Haris dan juga Pak Vicky. Luar biasa sekali pemirsa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Kuala Namu tentunya dalam menolong ataupun membantu masyarakat dalam menopang perekonomian di Indonesia yang saat ini sedang bisa dibilang terpuruk gitu ya Pak ya, di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Elvi, sekali lagi Pak Vicky juga semoga program-program yang dilakukan oleh Bea Cukai Kuala Namu terus berkelanjutan dan memang tidak ada kendala yang dihadapi begitu Pak ya. Baik pemirsa, berakhir sudah Apa Kabar Indonesia Medan bersama Bea Cukai Kuala Namu bersama Pak Elvi Haris dan juga Pak Vicky Fedian. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Apa Kabar Indonesia Medan di episode selanjutnya. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak.